الحمد لله الحمد لله الذي يهدي من يشاء بفضله أحمده سبحانه على سابر نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واعلموا أن في نصف شعبان ترفع عمل السنة وتبدل صحف السلف بصحف الجديد فمن ثم جددوا عملكم بأحسن التجديد وليكن العمل الماضي اعتبارا للعمل المستقبل وكثير الابتهال وتنظروا وألزموا مغفرة بالتوبة والاستغفار فنؤثر في جمرة الأبرار صدق الله العظيم أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini, tepatnya di awal daripada bulan Syaban yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dulu sebelum kita mulai, marilah lebih dulu kita mensyukuri atas segala nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki halal barokah, dan diberikan kesempatan melaksanakan salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu marilah nikmat yang diberikan Allah itu kita wujudkan. Kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti hendaknya kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Tentunya kita melaksanakan takwa kepada Allah itu akan diberikan balasan, baik ketika kita di dunia ini maupun di akhirat kelak, akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak dapat terhingga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita telah berada di awal daripada bulan Syaban. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Fadlu Sya'bana ala syairi syuhuri kafadli ala syairil anbiya'i wa fadlu Ramadhan ala syairi syuhuri kafadlillahi ala ibadi." Bulan Sya'ban merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaanku, kata Nabi, atas para rasul-rasul. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain ibarat adalah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Tentang keutamaan bulan Sya'ban ini, sebagaimana juga yang ditulis oleh Utsman bin Hasan Al-Kaibawi dalam kitabnya Duratul Nasihin, bahwasanya Rasulullah SAW beliau suatu hari kedatangan malaikat Jibril. Pada saat itu Rasulullah sedang enaknya tidur. Lalu Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril dan berkata, "Hai Muhammad,
pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah dan kerjakanlah sholat. Kemudian angkatlah kepalamu serta dua tanganmu ke langit seraya berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW beliau bertanya, "Hai Jibril, apakah artinya malam ini?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Pada malam ini wahai Muhammad, telah dibuka 300 pintu rahmatnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kecuali ahli sihir, dukun, orang-orang suka bermusuhan, peminum-peminum khamr atau arak, orang-orang yang selalu meracunkan diri, atau pemakan harta-harta dengan jalan riba, atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu orang yang suka beradu domba, dan orang yang memutus tali persaudaraan, maka sesungguhnya ke-9 orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Syaban." Itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis di atas maka hendaklah kita dapat mempergunakan kesempatan di bulan Syaban yang baik ini dengan seoptimal mungkin untuk memperbanyak amal-amal soleh dan mendekatkan diri kepadanya, karena pahala melakukan ibadah di bulan Syaban ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa sesungguhnya bulan Syaban ini setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya sampai bilangan 700 kali. Selain bulan Ramadan, beliau paling banyak melakukan puasa di bulan Syaban ini daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri aqsara min Sya'bana fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu, yang artinya bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Sya'ban seperti yang beliau laksanakan pada bulan-bulan Sya'ban ini, karena beliau melaksanakan puasa bulan Sya'ban secara utuh. Artinya dalam hadis ini Rasulullah berpuasa di bulan Syaban ini bahkan tidak ada bedanya seperti puasa Ramadan. Artinya perlu Rasulullah melakukan puasa Syaban. Akan tetapi kita sebagai umatnya diperbolehkan berpuasa tidak seperti Rasulullah. Semisal saja kita ikuti dengan hari Senin dan Kamis, atau kita ikuti puasa di tanggal 13, 14, dan 15, atau sehari puasa atau sehari tidak puasa. Atau ada dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang berpuasa di awal 3, di tengah-tengahnya 3, dan di akhir daripada Sya'ban juga 3, maka orang itu akan diberikan pahala seperti pahala ibadahnya para nabi sebanyak 70 nabi. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut suatu riwayat telah dijelaskan bahwa bulan Syaban merupakan suatu bulan di mana seluruh amal-amal hamba diangkat dan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri," yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini atau bulan Syaban. Artinya amal ibadah kita selama 1 tahun Syaban yang lalu sampai Syaban hari ini, maka waktu nisfu Syaban atau tanggal 15 Syaban nanti, amal-amal kita
akan dikoreksi dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah tanggal nisfu Sya'ban kita diperintahkan berdoa kepada Allah agar supaya amal-amal yang terdahulu, baik itu amal yang baik atau amal yang jelek, kalau amal yang jelek mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan amal-amal yang baik mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis di atas kiranya dapat dipahami pula bahwa amal-amal manusia itu dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada setiap tahun sekali. Oleh karena itu pada bulan Sya'ban kita dianjurkan berpuasa dengan harapan bila amal kita dilaporkan kehadirat Allah bertepatan kita sedang melakukan ibadah puasa sunnah sebagaimana bukti atas kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentang sunnahnya berpuasa di bulan Sya'ban ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma salasa ayyami min awali Sya'bana wa salasata min awsatihi wa salasata min akhirihi, kata Allahu lahu bisawabi sab'ina nabiyan wa kana kaman abadahu ta'ala sab'ina aman wa in mata fi tilka sanati mata syahidan. Barang siapa berpuasa 3 hari dari permulaan bulan Sya'ban dan 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban serta 3 hari yang terakhir dari bulan Sya'ban, maka Allah Ta'ala mencatat baginya seperti pahala 70 nabi dan seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 70 tahun, dan apabila dia mati di tahun itu maka dia sebagai orang yang mati syahid. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Qiyamul Lail, melakukan sholat di nisfu Sya'ban tepatnya tanggal 15 sebagaimana diterangkan dalam kitab Duratun Nasihin, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau keluar dari rumahnya untuk merantau. Ketika di perjalanan Allah menunjukkan kepada Nabi Isa alaihissalam ada sebuah kubah yang bersinar mencorong putih bersih. Lalu ada suara, wahai Isa, apakah engkau melihat keadaan kubah itu? Takjub. Lalu Isa menjawab, ya, betul, tidak ada seperti itu. Kubah yang begitu indahnya, bersih, putih, mencorong. Apakah engkau mau aku tunjukkan Isa yang lebih mengagumkan lagi? Nabi Isa menjawab, mau ya Allah. Akhirnya Allah membukanya. Tabirnya dibuka, lalu kubah itu membelah jadi 2. Ternyata di dalam kubah itu ada seorang yang sujud di hadapan Allah. Maka Allah memerintahkan, tanyakanlah kepadanya, wahai Isa, berapa tahun dia di dalam kubah itu. Lalu Nabi Isa, wahai Syekh yang di dalam kubah, sudah berapa lamakah engkau sujud di hadapan Allah, melakukan ibadah di dalam kubah itu? Wahai Nabi Isa, aku telah diciptakan oleh Allah jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah, sehingga aku dapat bersujud di hadapan Allah di dalam kubah ini selama 400 tahun. Lalu Nabi Isa menggeleng, bertanya kepada Allah, apakah ini yang dimuliakan wahai Allah? Apakah ada makhluk yang lebih mulia daripada orang ini? Allah menjawab, wahai Isa, besok akhir zaman ada seorang makhluk dari umatku, yaitu Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nanti pada nisfu Sya'ban dia sujud 2 rakaat saja, sholat di malam hari pada malam nisfu Sya'ban. Itu aku lebih cintai daripada makhlukku yang sholat di dalam kubah selama 400 tahun.
Inilah kemuliaan nisfu Sya'ban. Kita melakukan qiyamul lail atau salat 2 rakaat saja, lalu siang harinya kita berpuasa. Maka nilai ibadah kita tidak mengalahkan daripada orang yang sujud di hadapan Allah 400 tahun di dalam khutbah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang juga sangat baik dilakukan di samping amal-amal ibadah salat di qiyamul lail dan berpuasa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah menciptakan lautan dari nur cahaya di bawah aras. Lalu Dia ciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap, satu sayap di timur dan satu sayapnya di barat, sedangkan kepalanya di bawah aras dan kakinya di bawah bumi petala 7. Maka ketika seorang hamba membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini, Allah memerintahkan malaikat itu untuk merendam dalam air yang dinamakan kehidupan. Lalu malaikat itu keluar dari sungai Bengawan atau lautan nur cahaya, lalu mengibas-ibaskan sayapnya, maka meneteskan. Setiap tetes itu dijadikan malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperintahkan untuk memintakan ampun orang yang membaca sholawat di bulan Sya'ban ini. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah di samping kita berpuasa di bulan Sya'ban, melakukan qiyamul lail di malam Sya'ban, dan kita hendaknya banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi, karena pahalanya luar biasa, tidak sama dengan pahala-pahala di luar daripada bulan Sya'ban. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dapat menghormati bulan Sya'ban ini dengan selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah dipertemukan nanti setelah Sya'ban ini di bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Sesungguhnya Ramadan adalah bulannya umat-umatku, kata Nabi. Untuk itu semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan dapat bertemu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.